takutnya nanti penggemarnya marah kalau di review jujur. Karena sebagian, kenapa sih tumpah-tumpahan? Amin. Karena sebagian ada yang penggemar tuh masih ada yang pemikirannya tuh masih yang ini ya teman-teman ya, masih yang nggak kepengen tuh idolanya tuh jelek, pengennya tuh sempurna gitu. Tapi sekali lagi bahwa ini adalah kompetisi ya teman-teman. Tapi kalau sudah selesai kompetisi sih terserah. Jujur Pi, ya. Tapi jangan marah ya. Apapun ikhlas ke. Aku udah bilang, ini peserta yang bertahan ini, mereka semuanya sudah berjiwa dangdut. Semua sudah berjiwa dangdut. Ya. Kemarin itu terus terang Arbil itu kurang sempurna, Valen juga kurang sempurna, perempuannya juga kurang sempurna 2 orang. Yang mendingan itu yang pakai jilbab 1, itu lumayan, nggak bagus banget. Itu menurut aku, itu menurut pandangan aku. Tuh, ya karena aku nggak ada kepentingan apa-apa. Kita tuh pengen dapat pemenang tuh yang SO tuh bener-bener SO murni gitu loh, ya nggak? Bener-bener SO yang murni tuh merindukan banget gitu. Maju kayak Pul, amin, makasih kamu juga. Kita tuh pengen bener-bener mendapatkan pemenang yang murni, pengennya tuh begitu teman-teman. Tapi Arbil sama Valen mendingan mana? Dua-duanya punya karakter yang kuat, ya. Arbil kuat banget, dia punya karakter yang cowok-cowok manja, cowok-cowok soft, apa namanya, penyanyi cowok yang benar-benar yang kekinian sekarang lah ya, gitu. Macan lucu amat. Ya. Memang dia dia tidak memiliki timbre suara yang menggelegar, dia tidak gitu. Kalau Mela, karakternya Arbil tuh yang lembut, yang manja tuh. Kalau Valen karakternya dangdut tulen banget, klasik, dan dia lebih ke arah Rhoma Irama gitu. Arbil biasa aja kok. Sebenarnya Arbil bukan biasa aja, memang karakternya begitu teman-teman. Dia nggak bisa seperti Robby. Arbil tuh nggak bisa kayak Valen karena memang Arbil Arbil begitu. Semalam lolos semua. Kalau boleh jujur sih, kalau menurut pandangan aku harusnya ada yang tersenggol. Kalau ada yang kesenggol seharusnya kalau menurut aku, cuman kan kita nggak tahu. TV itu kan kadang-kadang dia punya rencana, kadang-kadang TV punya rencana. Dan sekali lagi juri juga tetap dia itu disetir juga sama pimpinan gitu teman-teman. Valens, gimana penampilan Valens semalam bang? Oke, kalau mau jujur atau tidak nih tentang Valen. Mau jujur nggak tentang Valen? Mau jujur nggak? Tapi jangan sakit hati ya. Kenapa semalam bisa lolos semua biar top 21 ya kita? Kalau menurut aku kurang. Ya, kalau menurut aku kurang. Ingat sekali lagi, kita sebagai yang sudah diamanahkan menjadi juri itu jangan menyesatkan peserta dengan penilaian palsu. Itu sangat berbahaya kalau menurut aku gitu loh. Ya. Karena ingat sekali lagi ini adalah kompetisi.
gitu. Seperti itu teman-teman. Ya, ini bukan masalah dangdutnya ya, dangdutnya udah bagus. Cuman nyanyinya masih kurang memuaskan kalau menurut aku. Gitu. Jadi cerita Indonesia ini settingan kalau disetir itu artinya begini. Disetir kan? Kayak malam ini kalau bisa jangan ada yang kesenggol. Bisa jadi begitu. Seperti itu teman-teman. Karena mereka kan ratingnya lagi tinggi. Jadi betul, rating mereka lagi tinggi dan mereka tidak mau rating tinggi ini berlalu begitu saja gitu loh. Dan mereka tetap harus punya pundi-pundi. Cuma sekali lagi gitu, kalau kita mau menyeting sesuatu yang natural lah, gitu loh. Ini kan penilaian. Gue udah bilang, kalau gue review jujur jangan marah ya, gitu loh. Benar Mas Ipul. Hah? Kalau ada yang sependapat berarti kita sama-sama benar-benar menilai dari hati ya. Makasih Jaya. Betul. Jadi kalau kita mau menyeting, oke rating bagus nih. Jangan terlalu kelihatan gitu loh. Jangan terlalu kelihatan mencari pundi-pundinya. Atau ya biarkan yang memang harus kesenggol aja dulu gitu. Atau bisa jadi mereka nggak mau ngeluarin wild card. Tapi yang udah ada dipertahankan dulu, bisa jadi gitu, teman-teman. Menurut Bang Ipul siapa tadi malam yang paling bagus? Semalam nggak ada yang bagus. Lumayan. Yang lumayan yang cuma pakai jilbab hitam, itu doang. Kurang maksimal, bukan kurang bagus, kurang maksimal, ya. Itu penilaian saya. Kalau kalian punya penilaian sendiri silakan. Siapa yang kurang bagus kalau menurut aku? Semalam itu yang kurang maksimal itu sebenarnya kalau boleh jujur ya. Empat-empatnya kurang maksimal. Yang lumayan yang cuma pakai jilbab doang satu. Arbel kurang maksimal, Valen kurang maksimal, dua perempuan itu kurang maksimal tuh. Yang lumayan yang pakai jilbab doang. Yang semalam ya, yang semalam. Itu aku nonton buat kalian semua tuh. Aku nonton, tapi di TikTok ya, itu kelihatan banget. Kalau kalian pecinta dangdut, bener-bener pecinta dangdut murni, pasti kalian tahu di mana kelemahan mereka. Gitu. Tapi kalau kalian cuman sekedar bukan pecinta dangdut asli, ya kalian akan melihat mereka semua nyanyi bagus gitu. Tapi juri meloloskan semua kan, ya sekali lagi kita mau bermain fair atau mau ya memang arahannya seperti itu gitu loh teman-teman. Ya itu sih menurut aku gitu. Aku perhatiin kemarin, wah ini colongan. Terus juga juri, mohon maaf ya, ini buat teman-teman juri nih masukan nih. Kalian boleh joget, boleh kalian joget, ya tapi harus teliti lah. Kalian ini kan juri disuruh ngawasi nih, berarti mereka kalian ini kan pengawas, ya. Kayak Soima tuh, Soima gini dia teliti, tapi masih aja kecolongan gitu loh, ya. Dia udah nyurang-nyurang begini tapi masih aja kecolongan gitu. Gimana yang joget-joget gitu kan? Ini kan kompetisi, bukannya lagi hiburan gitu loh. Ya. Tuh kan, di review jujur begitu, bilangnya iri. Ini kan aku udah bilang mau di review jujur gak? Kalau mau dibohongin sih nggak apa-apa, bilang aja bagus semua gitu. Seperti itulah teman-teman. Ingat ini kompetisi.
benar harus itu. Iya, boleh joget-joget tapi harus teliti gitu loh. Tuh ya. Mungkin beda kalau dengar dari HP. Justru dari HP itu jelas. Dari HP itu jelas banget. Dari HP kelihatan banget kekurangannya. Itu kan kalau di studio kan dia kadang-kadang suka penonton, teriakan penonton, terus juga mungkin nggak fokus. Kita nih yang di rumah ngelihat banget gitu. Jadi kelihatannya pilih kasih. Seperti teman-teman ya, itu adalah penilaian dari saya gitu. Ya. Yang penting juri kompetisi benar kata juri Soima, katanya bagaimana dengan Syakir. Aku hanya menilai yang semalam teman-teman. Jadi kita ternyata harus melihat penampilan mereka itu per penampilan. Aku bilang ya. Jadi tidak bisa diakumulasikan. Jadi mereka ini kadang-kadang suka bagus, memang bener-bener bagus. Kadang-kadang mereka ada suka kurang gitu. Dengan nanti, saya kira aku belum lihat urutan penampilan terbaik yang semalam. Yang semalam kita jangan belum yang tampil teman-teman ya, karena gini. Peserta tuh unik. Bisa jadi kemarin jelek, begitu minggu depan dia ada introspeksi, koreksi, bagus gitu loh. Seperti itu. Ya. Ingat ini adalah kompetisi. Kalian boleh joget, boleh guling-guling, tapi ingat harus tetap mengawasi. Seperti itu. Juri yang paling saya suka adalah makasih gitu. Ya, kalian mau jungkir balik sambil tiduran juga boleh gitu loh. Sambil merem juga boleh, sambil loncat-loncatan juga boleh gitu. Yang penting kita harus mengawasi gitu loh. Ya, mengawasi. Ya kan? Jangan sampai masuk angin, artinya salah menilai, terus juga nggak konsentrasi seperti itu. Yang semalam paling bagus siapa? Yang semalam kurang maksimal semua, tapi yang paling lumayan. Yang paling lumayan itu perempuan yang pakai jilbab. Itu aja sih. Itu kalau menurut penilaian saya. Saya lirik tapi langsung lolos gimana? Nggak boleh, itu harus tersenggol. Semalam lolos semua ya, namanya juga tontonan dan kompetisi ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau mau kompetisi murni semalam itu harusnya ada yang tersenggol. Kalau benar-benar mau kompetisi murni ya gitu. Tapi kan ini hiburan dan ratingnya tinggi gitu. Kebanyakan juri udah mengidolakan peserta. Boleh mengidolakan, tapi jangan gelap mata gitu. Ini malam prediksi siapa? Tidak bisa kalau untuk kualitas nyanyinya sih aku nggak tahu ya. Nanti malam tuh siapa yang bagus? Yang ntar malam siapa? Ntar malam siapa? Ntar malam siapa? Memang nggak murni pas malam itu ya. Kalau menurut aku semalam itu harusnya nggak semuanya lolos. Gitu. Kalau menurut penilaian aku ya sebagai penonton ya. Sebagai penonton, sebagai pengamat ya, bukan sebagai juri ya. Karena jangan pernah yang namanya kita membohongi penglihatan kita. Jangan pernah kita membohongi pendengaran kita. Jangan gara-gara kita mengidolakan sesuatu akhirnya kita lupa, kita buta, kita pura-pura buta. Itu harusnya nggak boleh seperti itu.
Kita boleh mengidolakan sesuatu, tapi kalau idola kita itu ada kekurangan, please, kalau sebagai penggemar yang baik dan ingin yang terbaik untuk penggemarnya, ya, kalian harusnya ya menerima kekurangan. Seperti itu teman-teman. Nah, Aldi ntar malam ntar aku lihat ya. Harusnya Arbil yang tersenggol, enggak sih? Semalam bukan Arbil yang tersenggol. Aku bilang harusnya itu semalam itu harusnya semalam itu ada cewek satu, ya, harusnya gitu. Lupa lirik aja langsung lolos, gak fokus jurinya, ya itu dia kan. Akhirnya kan ada komplainan dari penonton, kan sayang. Tontonan yang banyak peminatnya, tapi sedikit demi sedikit sudah mulai diciderai. Harusnya jangan, karena untuk menjadi tontonan nomor 1 itu susah teman-teman ya. Jangan sedikit demi sedikit diciderai kepercayaan masyarakat. Kenapa dia menjadi tontonan nomor 1? Karena pertama masyarakat senang, dan kedua kalau udah senang jangan dilukai dong, gitu loh. Gitu. Tapi memang bagus peserta semalam. Kalau basic dangdut mereka bagus semua, tapi kalau kita teliti cara nyanyi mereka itu ada yang fals, teman-teman. Ya. Kalau untuk basic dangdut ini semuanya udah pada bagus. Grup 1 udah bagus dangdutnya, grup 2 udah bagus dangdutnya, udah bener-bener jiwa dangdut banget. Cuman sekali lagi bahwa yang perlu diteliti adalah cara bernyanyinya, cara teknik nyanyinya dia, kasar atau tidak, itu yang harus diperhatikan. Gitu teman-teman. Siapa yang palas? Hampir semuanya palas, cuman paling mendingan tuh perempuan yang pakai jilbab, itu satu doang. Yang semalam ya, yang semalam. Ya, hampir semuanya palas. Tapi yang lumayan tuh perempuan yang pakai jilbab. Siapa tuh namanya tuh? Siapa tuh perempuan yang pakai jilbab? Jadi gitu teman-teman. Jadi yang bisa menilai ini sempurna atau tidak sempurna hanya orang yang benar-benar jiwanya itu sudah paham dangdut, sudah mengerti dangdut. Tapi kalau kalian yang baru-baru suka dangdut, ya mungkin secara kasat mata mereka tuh sempurna. Seperti itu. Seperti itu. Kecuali kalau memang benar-benar mereka nih lima-limanya sempurna, memang kenyataannya sempurna, memang tidak ada yang cacat, silakan. Itu harus disampaikan. Ini nggak ada yang cacat, ini bagus semua, fine. Tapi kalau misalkan di antara mereka ada yang cacat, harusnya disampaikan. Seperti itu teman-teman. Namanya lomba kan pasti cari yang terbaik di antara yang baik, gitu. Seperti itu ya teman-teman. Ini menurut penilaian saya loh, ya. Kalau menurut penilaian kalian tidak sesuai dengan saya, nggak ada masalah, ya kan? Karena kita kan masing-masing punya punya penilaian masing-masing, gitu teman-teman. No. Valen gimana semalam? Semalam ya, per semalam Valen semalam lumayan, ya, lumayan. Seperti itu teman-teman. Jadi gini. Kenapa pemenang itu terkadang setelah menang redup? Kenapa pemenang setelah menang itu bisa dia benar-benar berlian, bertahan? Itu sebenarnya adalah jawaban yang sempurna, gitu loh.
Jadi pemenang yang selayaknya pemenang, dia akan menjadi pemenang selama-lamanya. Seperti itu. Pada saat apa namanya, pada saat dia sudah tidak berkompetisi, dia tetap ada di atas. Itulah pemenang sesungguhnya, teman-teman. Semalam udah disetting. Ya, aku sih menganggap semalam itu ya settingan, menurut aku semalam itu. Itu teman-teman ya. Jadi ini adalah sebuah penilaian dari pribadi saya. Untuk para para penggemar masing-masing idola, ya, mohon maaf kalau penilaian saya ini mengecewakan kalian. Tuh ya. Tapi sekali lagi, kalian ini senangnya dibohongin atau di PHP-in. Kalian tuh pengennya dibohongin apa pengennya di PHP-in, pengennya idolanya bagus mulu padahal banyak kekurangan gitu. Kalau ya, makanya pemenang sesungguhnya adalah dia yang akan tetap bersinar. Tapi kalau pemenang yang dipaksakan jadi pemenang, ya tidak akan pernah bersinar, teman-teman. Gitu. Sekali lagi bahwa ini adalah cuma tontonan, teman-teman ya. Jangan terlalu diambil hati. Jangan terlalu diambil hati sampai ngebela-belain yang nggak patut dibela gitu loh. April gimana kita lihat nanti ya. Pas penampilan aja kita lihat ya. Jadi juri online sekarang bukan juri online, aku jadi penonton. Sama kayak kalian penonton. Dan juga pasti kalian juga punya penilaian masing-masing kan. Seperti itu. Waktu yang nyanyi berlima kuartet katanya bagus banget, makanya itu dia. Itu seperti itu teman-teman ya. Kalian boleh ngefans sama Arbil, sama Valen, sama Shakira, sama siapapun, sama Bang Ipul. Kalian jangan sampai kalian tuh berlebihan, gitu loh, ngerti nggak? Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi pada saat idola kalian itu ada kekurangan, sampaikan. Gitu, jangan ditutupin. Tutupin gitu loh. Ya. Yang Bapak jagokan siapa? Belum ada deh. Ini aku lihat ya mereka ini mungkin capek kali ya teman-teman. Mereka tuh capek, mereka lelah. Mereka kangen keluarga, mereka rindu dengan teman-teman. Itu pengaruh juga loh teman-teman. Kompetisi itu bisa goyang, mungkin karena mereka rindu gitu, ya kan? Berbulan-bulan mereka jauh dari keluarga. Itu pengaruh juga, pengaruh ke fisik mereka, ke mental mereka gitu. Jangan menilai jurinya gitu. Paling masukan buat juri yang ada di sana yang sudah dipercayakan. Ya, joget boleh, tapi tetap harus teliti. Joget boleh, mau guling-guling boleh, tapi harus teliti dong. Kalian itu kan dipercaya jadi pengawas. Ya nggak? Gitu, padahal ada yang pales ya, karena kasihkan joget jadi dia kagak tahu gitu kan. Kita lihatlah Robi, nanti lihat penampilan, nanti aku perhatiin spesial buat kalian ya. Sebenarnya aku nggak mau nonton beneran nih, ini cuman karena kalian setiap hari nanya ini gimana. Jadinya ngelawak, bisa jadi ngelawak. Aku nggak mau gini ya, karena gini, siapapun boleh jadi juri.
Pelawak pun boleh juga jadi juri, tapi sekali lagi dia harus teliti. Orang awam pun, pejabat pun juga boleh jadi juri, yang penting harus teliti. Dan harus punya jiwa yang bebas ya, artinya bebas dari kolusi, bebas dari nepotisme, bebas dari tekanan kanan kiri, ya bebas berekspresi, gitu seperti itu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi mohon maaf ya kalau idolanya menurut pandangan aku kurang bagus gitu. Seperti itu teman-teman ya. Karena ini adalah tontonan masyarakat, jadi masyarakat kalau misalkan ada yang menilai hal yang wajar gitu loh. Aca gimana bang kemarin? Aca kurang maksimal ya. Tapi gimana anaknya? Nanti kita lihat ya. Nanti aku nonton spesial buat kalian nih. Tapi begitu aku komentarin, kalian jangan marah ya kalau idolanya jelek ya. Kalau idolanya bagus, aku sanjung-sanjung, yang lain jangan marah-marah juga ya. Kalian harus sportif ya. Kalian para idola ini, para fans ini harus sportif apabila idolanya tuh dikritik. Enggak. Ya, Arbil kurang maksimal semalam. Mutia nanti kita lihat ya. Tapi masukannya iya sama-sama. Nah, ini yang bagus kayak gini. Buat idola, betul, harus jadi motivasi gitu loh. Saya mah nggak ada kepentingan apa-apa, saya cuma penonton. Sama, jadi ini kalian juga jangan percaya saya juga 100% gitu. Yang namanya penilaian itu kalian nggak harus percaya masih 100%. Jadi kalian juga harus dengar pendapat si Anu bagaimana. Khususnya kalian harus minta pendapat yang mereka itu ahli di bidangnya ya. Artinya mereka yang kompeten, yang benar-benar pecinta dangdut tulen, pencinta dangdut murni, pencinta dangdut yang benar-benar udah mendarah daging gitu, seperti itu. Valen gimana? Ini kita bukan menilai soal dangdutnya ya teman-teman. Ini 5-5-nya dangdutnya udah bagus. Ya, 5-5-nya udah bagus. Cuman kalau 5-5-nya udah bagus, kita lihat teknik nyanyinya, cara penyampaian nyanyinya seperti apa gitu. Itu lebih ke arah situ. Kalau Valen semalam itu kurang maksimal juga. Alas si Arbil dari awal juga zona nyaman aja, settingan TV buat-buatan si Arbil. Ya, itu kan pendapat Novita, kita hargai ya. Tuh. Zahra nanti kita lihat. Arbil kurang maksimal semalam. Terlihat terlalu dipaksakan. Gitu. Nyanyi itu dari hati. Shakira nanti kita lihat ya penampilannya ya. Betul bang ya. Kita gini loh. Kita ini penonton. Ya. Jadilah penonton yang cerdas gitu. Artinya kalau mau menilai jangan berpihak. Sekalipun itu adik kita sendiri, sekalipun dia kakak kita sendiri, kalau memang jelek, kalau kita memang benar-benar mau jadi penonton atau penilai yang benar-benar jujur, ya harus sampaikan, lo jelek. Tujuannya apa gitu kan? Ya, tujuannya untuk memotivasi dia gitu, untuk memperbaiki. Apa yang kita lihat nanti ya. Gitu teman-teman. Ingat ya, ini kompetisi ya. Jadi siapapun bisa menilai, siapapun boleh berpendapat. Itu loh. Arbil nyanyi cicak-cicak di dinding juga di SO kata Iriani katanya. Kalau nyanyinya bagus, keren, sesuatu, kenapa enggak gitu kan? Itu sayang.
Nonton aja, nggak usah banyak protes gitu kan. Nggak banyak protes juga boleh, yang aktif protes juga boleh kok guys, nggak ada yang larang. Kadang-kadang bukan peserta aja baik yang menilai. Betul seperti April sudah dikasih nilai jelek karena kedepannya akan lebih baik. Amin Rika, mudah-mudahan. Saya tanggapan Om bagaimana? Saya bukannya udah kebuang. Nanti Mutia kita lihat ya. Gue pengen Bang Ipul jadi jurinya katanya, Masya Allah. Ini penggemar A1. Abil kayak tadi malam paling kurang. Iya, kurang. Arbil kurang, Valen kurang, cewek-ceweknya kurang. Yang lumayan, aku bilang nggak bagus banget ya. Yang lumayan itu cuman cewek yang pakai jilbab hitam. Itu yang lumayan. Tapi jadi juri lagi kata Indasari. Apanya suaranya udah mateng, nggak pernah dapat SO dari Mak Soima Naya. Nanti kita lihat, kita nilai per ini ya, kita lihat per penampilan aja teman-teman ya, karena mereka ini suka berubah-berubah ya, berubah-berubah ya. Seperti aku lagi, perasaan Aca mantap, dangdutnya memang mantap, cuman pada saat bernyanyi dia ada yang kurang, seperti itu. Pagi Pak Botak katanya. Udah palas ya dia, ujung. Wah Mas Ipo mungkin ganteng aja, kalau Mas Ipo jadi juri pasti teliti yang mana yang kurang. Amin insya Allah. Karena buat saya gini, jujur itu membawa barokah walaupun menyakitkan hati, walaupun akan menyakitkan dan menyulitkan yang menilai secara jujur gitu. Orang jujur itu banyak musuhnya teman-teman. Orang jujur tuh banyak musuhnya. Gitu. Orang jujur tuh banyak musuhnya. Itu udah apa ya? Udah memang begitu. Paling lumayan. Jangan jujur kalau menyakitkan. Nanti Mutia kita lihat ya. Suci semalam kurang kalau menurut aku. Kurang. Kalau jurinya model kayak gitu mending SMS aja katanya. Jadi SMS juga sama teman-teman, bumerang juga. SMS tuh bumerang juga teman-teman. Jadi SMS itu hanya berpaku pada yang diidolakan saja. Gitu. Jurinya udah the best. Udah the best tapi kinerjanya kadang-kadang masih lalai teman-teman. Ya. Siapapun bisa jadi juri, kamu pun juga bisa jadi juri. Cuman lalai atau tidak kita nih gitu. Karena juri itu berat loh teman-teman. Gitu. Kenapa Mas Ipul tidak dijadikan juri? Belum rezekinya Mbak Ulia. Bang Abil dari malam gimana Bang Ipul? Kurang maksimal. Dinda gimana kita lihat nanti ya. Kita lihat per penampilan aja ya. Juri agak ngaco katanya. Teman-teman jangan dimasukin ke hati ya. Ini cuma sekedar penilaian. Ya, kalau menurut pandangan kalian seperti apa? Mungkin ada yang sama dengan pendapat aku. Mungkin juga ada yang berseberangan, itu kan hal biasa, teman-teman. Kalian kurang maksimal malam. Aca kurang maksimal. Saya kira kita lihat nanti ya. Yang menonjol tadi malam siapa? Yang lumayan kalau menurut aku. Grup 1 itu yang lumayan yang pakai jilbab. Siapa ya? Lumayan ya, bukan bagus banget, enggak. Penilai sebagai penonton betul. Juri paling pokok Maeso Ima, yang lain juga bagus. DP udah berpengalaman.
Menurut aku Arbil di awal Palace betul. Menurut aku juga. Sama udah mau bait-bait terakhir, terus begitu dia mau nge-up itu kurang natural. Mau improve kurang maksimal. Arbil pulang katanya. Belum sih, kayaknya menurut aku Arbil belum saatnya pulang. Dia masih, insya Allah dia masih bertahan. Halo Bogor. Kucing baru iseng, cuci lagi gitu. Siapa? Cuci lagi baru gitu. Nama siapa? Ini baru. Valen gimana Kak Ipul? Semalam Valen kurang maksimal, Zain. Kurang maksimal itu bukan berarti jelek teman-teman ya. Kalau jelek tuh gini nih, kalau jelek nih dangdutnya nggak bisa, tuh itu jelek. Karena kan kompetisi dangdut, itu jelek. Jadi sekarang kalimat jelek itu nggak ada, cuman kurang maksimal, kurang bagus. Kalau jelek itu kategorinya, kalau buat saya ya, jelek itu dangdutnya nggak bagus, ya kurang ngedangdut, kurang nyampe di hati. Tuh, ini Valen dapat 3 SO ya, alhamdulillah Rowi. Boleh sih bagus gak jurinya Om Ipul kata Hani. Lesti mah udah gak usah ditanya. Mau tanya Mae Some itu penyanyi dangdut apa pop? Mae itu penyanyi Jawaan teman-teman. Dia itu sebenarnya sih backgroundnya dia itu kayak model campur sari. Tapi aja yang jadi juri kata Rowi katanya. Ya kalau ditunjuk ya mau lah. Kalau nggak ditunjuk ya jangan. Kalian bisa bertahan nggak kakak? Boleh jujur apa enggak nih? Boleh jujur kagak nih? Jujur. Bertahan tapi tidak terlalu lama. Tambah lama tambah mengkilap katanya. Tuh menurut pandangan aku, kangen Bang Ipul ngejuri. Makasih Kanjeng Mami. jadi juri itu berat teman-teman. Jadi akhirnya si juri-juri itu bingung, gua nilai gua dibully katanya gitu. Gua nilai bilang jelek, gua takut dikata-katain di sosmed gue. Udah cari aman, mendingan gue joget aja, joget. Akhirnya makan gaji buta deh. Valen cocok gak? Nggak. Valen cocok gak? Cocok gak jadi juara? Boleh jujur gak nih? Boleh jujur gak nih? Jangan marah-marah ya. Jujur, kalau lihat dengan kondisi sekarang sih, kalau lihat kondisi dari sekarang ya, kalau dia tidak mengeluarkan peluru-peluru yang bagus dan tepat dan keren, dia melakukan sesuatu yang baru, terobosan-terobosan yang baru, itu nggak bisa. Ya, tapi kalau dia mulai dari hari ini dia punya strategi, dia punya punya peluru-peluru yang bikin juri jatuh cinta, penonton jatuh cinta, bisa ada kemungkinan. Gitu. Presi juaranya Mutia kata air mengalir. Belum tentu teman-teman ya. Gitu, Mutia bagus banget katanya. Ya kita lihat lah teman-teman. Ya.
Aku juga sih jujur, aku sih ngejagoin Mutia, aku jujur. Aku terus terang, aku sih ngejagoin Mutia kalau boleh jujur ya, demi Allah. Dari awal pun dia sebelum ikut DA, aku yang menyarankan, kamu harus ikut Dek. Ya, kamu harus ikut. Cuman sekali lagi bahwa namanya harapan manusia itu boleh berharap, tapi sekali lagi yang berjuang adalah manusianya. Kalau manusia yang diandalkan ini ternyata tidak maksimal, harapan pensupportnya pasti akan sirna. Seperti itu teman-teman. Ya, gitu. Dan aku lihat di DA 7 ini ya gitu. Semua penampil itu nggak ada yang stabil bagus terus gitu. Papi nggak jagoin Valen terlalu, Papi mah katanya. Kata siapa aku nggak ngejagoin Valen? Tanya Valen, aku yang merekomendasikan dia loh. Valen, kamu harus ikutan lagi. Gitu. Ya. Kalau April terus terang, aku merekomendasikannya April ikutnya tahun depan aja, Nak. Ya. Aku merekomendasikan ke April tahun depan aja. Gitu. Soalnya dia pertama terlalu muda. Gitu. Terlalu muda banget. Terus belum terlalu mateng tapi masih agak sedikit belum sempurna gitu. Itu teman-teman ya. Dan Arbil juga aku referensiin untuk masuk DA. Jujur dia dulu, amin. Karena buat aku modal aku adalah cuman kejujuran. Harta aku ada tapi nggak bisa dibanggakan, ya kan? Ya kan? Apalagi yang bisa dibanggakan, ada yang bisa aku banggakan. Yang aku cuma bisa pegang adalah sedikit kejujuran. Itu aja sih teman-teman. Gitu. Yang progresnya bagus berarti alhamdulillah, mudah-mudahan. Nanti kita lihat Zahra ya, kita lihat ya. Kalau Valen gimana? Dangdutnya bagus Valen, cuman semalam kurang maksimal teman-teman. Saya kira kita lihat nanti ya. Nanti kita lihat ya. Jangan nongol di TV Bang. Iya, doain aja. Nanti Robi kita lihat ya. Nanti malam nanti aku nonton deh. Pokoknya habis selesai live tuh semua. Tuh biasa di TikTok berseliweran tuh. Valen berapa besar Pi? Katanya. Halo. Pikir gua dukun kali. Valen 10 besar masih masuk lah insya Allah. Insya Allah Valen 10 besar masih masuk sih. Insya Allah. Albir layak tak masuk 5 besar. Ya kita lihat nanti ya. Gila juara 1 katanya. Naswa gimana Pap? Nanti kita lihat ya Naswa ya. Ya, cuman teman-teman kan sekali lagi ya, kalian pengen review yang jujur tapi menyakitkan atau bisa juga membahagiakan, atau kalian tuh pengennya di review yang bohong-bohongan. Jagoan Papi siapa? Terus terang sih aku ngejagoin si Mutia ya. Ngejagoin loh. Ya, ngejagoin, tapi aku nggak mau buta. Kalau dia jelek aku bilang jelek. Gitu loh ya. April blunder sekali lagi out. Aduh. Ya mudah-mudahan April dia belajar terus ya. Tapi nggak apa-apa lah, misalkan April tahun ini nggak lolos, coba tahun depan lah. Saya kira layak. Valen menurutmu gimana? Dangdutnya bagus, cuman semalam kurang maksimal. Zahra kita lihat nanti ya. Zahra bagus Pi, FYP mulus belum masuk DA. Ya amin amin. Kita lihat nanti ya. Arbil juara lo lihat gitu. Amin.
Bawa yang bagus-bagus aja. Tapi sekali lagi juara satu harus satu orang teman-teman ya, nggak bisa dua orang. Juara satu ada 3 orang. Nanti gimana pada protes dong? Juara satu 3 orang. Arbil berkarisma betul. Arbil itu sudah terbentuk karakternya ya. Karakternya sudah dibentuk, terus juga perform dia itu selalu nyangkut di hati. Cuman sekali lagi ini adalah kompetisi. Kompetisi itu pasti secara detail juga akan diperhatikan teman-teman. Arbil 1, Mutia 2, Shakira, prediksi aku sih oke Anca, nggak apa-apa Anca. Silakan kalian berprediksi nggak apa-apa. Itu artinya memacu kesensitifan jiwa kalian itu dalam menilai sesuatu gitu ya, ketepatan. Kalau memang tepat berarti kalian punya feeling yang baik, feeling yang bagus gitu. Kalau kurang tepat berarti kalian harus belajar lagi untuk masalah sensitif kesensitifan indra kalian gitu ya, indra keenam kalian gitu. Dinda berkarakter, kita lihat ya. Prediksi aku Robi aja deh Pih, kata abang ganteng. Kalian silakan support idola kalian, tapi sekali lagi ya, jadilah penggemar atau fans yang sehat ya teman-teman ya. Jangan fans fanatik boleh, tapi kalian di mana kalian harus tetap harus harus peka juga gitu ya. Yang penting kalian jangan pernah ngurusin pribadinya fans. Kalian jangan urusin pribadinya fans ya. Dia mau dekat sama siapa, dia mau bagaimana. Kalian jangan sekali-sekali masuk ke ranah pribadi. Saya kira suaranya lucu. Aku juga malah senang sama Shakira. Shakira tuh gemesin. Imut gemesin gimana ya. Dan dia bisa jadi idola loh Shakira ini kalau terus dipupuk. Shakira ini kalau terus dikasih program, dia kayak cocoknya main ini deh. Cocoknya main sinetron dia, Shakira nih. Cucu anaknya polos. Cuman sekali lagi ini kan lomba nyanyi ya teman-teman. Ini lomba nyanyi. Maksudnya di luar dari sisi lomba nyanyinya ini, Shakira ini pribadi yang sangat menyenangkan teman-teman. Aku sudah sarapan gitu. Aku lihat TV kalau April tampil sih, yang lain enggak ya. Nggak apa-apa Mimi Yeyen, berarti Mimi Yeyen ini adalah penggemarnya April. Kalau Valen juara 1 setuju nggak? Setuju lah, kalau seandainya yang lainnya jelek. Aku setuju. Orang dangdutnya dapet, penggemar buta kata Ren. Valen juara 1 setuju kalau pesertanya semuanya jelek. Karena Valen tuh bagus, dangdutnya tuh bagus gitu. Cuman kita harus menilai dari sisi kompetisinya, itu yang mesti dilihat. Aku ngikutin sejak DA1. Dinda kita lihat nanti ya. Arbil karakternya sudah terbentuk, dangdutnya udah bagus. Cuman cara menyanyinya yang masih kadang-kadang suka goyang. Ya. Malam tadi gimana? Malam tadi semuanya kurang maksimal kalau menurut aku. Cicik. Tapi yang lumayan itu yang pakai jilbab. Siapa yang pakai jilbab tuh semalam? Ini orangnya beda-beda kayaknya yang nanya ya. Tapi pertanyaannya sama kayak tadi. Jadi kita lihat Shakira ya. Oh Mila namanya ya. Mila lumayan tuh, pakai jilbab hitam tuh. Lumayan.
lumayan. Valen tetap mantap gitu. Valen gimana? Dangdutnya mantap. Cuman kemarin tekniknya masih kurang maksimal. Nanti kita lihat ya, juara 1 dia Bang katanya. Amin. Tapi kok lolos semua semalam? Ya begitulah. Begitulah hidup di dunia, penuh tantangan, penuh cobaan, penuh misteri. Dunia, orang di dunia itu ya, yang harusnya menang aja bisa jadi nggak menang. Yang nggak menang aja bisa menang dunia. Makanya di dunia ini perlunya orang jujur. Sekali lagi orang jujur itu pasti hidup di dunianya tuh hancur teman-teman. Ya. Nanti di akhiratnya insya Allah dia makmur. Ya. Insya Allah. Sekarang nyari orang jujur di dunia sedikit teman-teman. Rata-rata orang jujur dibungkam. Papi kapan comeback Pi, kata Tisnia. Nggak tahu Tisnia, hanya Allah yang tahu. Pi masuk TV lagi dong, doain aja Prima Dharma. Sekarang nyari orang jujur susah teman-teman. Sedih nasib orang jujur tuh di dunia teman-teman. Tersiksa hidupnya, dimusuhin orang, dimusuhin orang-orang zalim. Aduh, sedih. Sedih banget. Pak Haji, menurut sampeyan bagaimana tentang perkataan para netizen yang bilang Arbil cuma menang ganteng? Emang Arbil ganteng? Ya, memang Arbil ganteng gitu. Cuman sekali lagi ya ya ini kan kompetisi nyanyi, harusnya semuanya gitu. Tapi kalau saya sih ya, kalau saya tuh teknik menilai orang tuh ganteng itu nomor sekian teman-teman. Ganteng cantik nomor sekian buat saya ya. Karena pada dasarnya manusia itu semua ganteng, yang cowok, yang cewek itu cantik. Ya, pernah nggak kalian ada fenomena bule luar negeri, bule putih tuh demennya sama orang-orang yang kulitnya hitam, ya? Yang mohon maaf, yang menurut kita orang Indonesia tidak cantik, tidak ganteng, itu bule demen teman-teman kayak gitu. Jadi aku menganggap semua orang itu ganteng dan cantik, ya tergantung selera masing-masing gitu. Jadi kita tidak boleh melihat fisik teman-teman, tidak boleh gitu ya. Jangan pernah menilai manusia itu dari fisik. Kita lihat dulu konteksnya apa. Ini kompetisi fisika kah, matematika kah, kompetisi nyanyi kah, tilawatil Quran kah? Dilihatnya itunya gitu loh teman-teman. Dilihatnya dari kualitas yang mau dilombakan. Beda halnya Miss Indonesia, Miss Universe, Elemen, ya, cover boy, cover girl. Itu Bang Ipul jujur makanya nggak dijadiin juri ya. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi juga enggak. Belum rezekinya sih sebenarnya teman-teman. Kasus di kita Mirzani katanya, Dona.
pokoknya aku dukung Nikita Mirzani dah. Ya, insya Allah aku doakan mudah-mudahan dia jauh dari orang-orang yang ingin menjatuhkan dia, yang zolim. Ya, kita boleh menuduh orang sesuai dengan tuduhan. Jangan pernah menuduh orang yang bukan yang dia lakukan. Itu namanya fitnah, teman-teman. Ya, itu seperti itu, teman-teman. Kita boleh memenjarakan orang sesuai dengan kejahatannya, tapi kalau kita memenjarakan seseorang kalau bukan kejahatannya, jangan dong. Walaupun ini orang misalkan mohon maaf brengsek, ini orang mungkin mulutnya begini begitu, tapi kalau kita memenjarakan dia bukan karena kejahatan yang sesungguh yang dituduhkan, ya jangan. Itu namanya zalim. Ya, saya nggak akan terima. Sekalipun nih orang mungkin rese, suka ikut campur, tapi kalau dia dimasukkan penjara karena tidak sesuai dengan tuduhan, ya jangan dong, dilepasin dong. Seperti itu sih, aku lebih menilainya seperti itu, teman-teman ya. Bukan dianak emaskan, tapi Arbil bener bagus ya. Tapi kalau dangdutnya Arbil bagus, cuman memang nyanyinya perlu dikoreksi, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi gini, sekali lagi ya, secara garis besar nih yang bertahan ini dangdutnya udah keren semua. Cuman yang menjadi masalahnya adalah pada saat mereka bernyanyi masih ada yang pale, yang enggak match. Itu loh, teman-teman. Tapi handsome, makasih Muhammad Samil. Terima kasih. Valen buat Bang Indosiar jadi party katanya. Ini cocok jadi juri pas kakak Lesti waktu itu, kata Eka. Amin, kakak Eka. Ya udah lu yang gak lolos, kata Cicik. Jangan berantem. Jangan berantem ya. Kalian jangan berantem. Ingat, ini cuma tontonan, teman-teman. Ya, kayak ini cuma tontonan. Ini cuma tontonan. Jadi buat teman-teman, kalau ada orang lain menilai idola kita jelek, ya kita lihat juga, kita koreksi, benar nggak jelek, gitu. Kalau memang jelek ya udah, makasih ya, kamu udah mengkritik idola aku, makasih. Harusnya seperti itu, teman-teman. Kalau memang bener-bener jelek ya, gitu. Kalau memang bener-bener bagus, keren, spektakuler, masih dibilang jelek, diamin aja, gitu. Ya, saya lihat makin muda aja, kata. Sudah jangan berantem, Mutia yang juara sudah, katanya. Maunya Mutiara juara, pengennya, tapi kalau enggak jangan marah ya. Aku juga kalau Mutiara enggak juara juga aku nggak sedih. Bang Hadir di Pondok hadir ya, artinya ini untuk cambukan ya, cambukan introspeksi buat anak-anak muda. Biar kedepannya mereka lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus. Pak Haji ternyata Mae Soimah, Mae Soimah SO juga katanya. Mungkin dia banyak tekanan kali. Kalau gue yang jadi jurinya, emang nggak pantas SO, gue nggak akan sampai kapanpun nggak gue kasih SO gitu loh. Gue mau penggemarnya ngedabrak-dabrak, ngata-ngatain gue, kalau memang dia nggak pantas SO, nggak gue kasih SO gitu. Gue mah nggak mau. Gue nggak mau menjual harga diri kejujuran gue gara-gara nggak enak gitu. Gue nggak mau gitu. Kalau Vika Salim jadi juri, semua peserta dianggap bagus, wak katanya. Nah,
Kayaknya dia cari aman teman-teman. Jadi gitu teman-teman. Jadi juri-juri itu ada yang dia tuh main aman gitu. Jadi main aman, dia nggak siap untuk dibully, ya udahlah siapa aja gue bilang bagus gitu. Tapi kan nggak jelek juga. Jadi kan akhirnya jelek juga dia di mata penonton gitu. Soal Shakira gimana nanti kita lihat ya penampilannya ya. Nanti aku nonton. Tapi semalam Valen bagus Paul. Kalau untuk dangdutnya bagus, cuman kalau menurut aku belum ada taringnya semalam itu. Ya betul itu kata Pak Haji. Semalam Valen tidak ada taringnya. Terus dia gayanya masih kaku. Aku bilang gak usah main tangan, gak usah. Udah kalau gak siap, udah diem aja. Fokus ke lagu, fokus ke nyanyi. Gak usah begini-gini, begini. Jangan. Kalian lihat Lesti kalau nyanyi. Lesti nyanyi nggak pernah begini-begini, nggak pernah begini-begini, nggak pernah begini-begini Lesti kalau nyanyi itu, nggak pernah. Dah up, bergerak sesuai dengan alunan lagu, dengan alunan musik gitu, sesuai dengan keinginan hati itu. Seperti itu teman-teman ya. Kak, coba lihat video Savana, suaranya bagus tapi menurut aku ya signature kalau boleh jujur, Savana memang kurang maksimal. Ya. Pertanyaannya bolak-balik mulu, aduh capek. Gimana lagi, Arbil gimana lagi, capek. Capek, ngulang-ngulang lagi. Udah tadi aku udah nilai, udah capek ya. Yang baru gabung selamat datang. Ya, dua paling seru yang tak terlupakan. Nah makanya gini, kalau kita tontonan itu berbalut kejujuran, itu akan menjadi tontonan yang mengesankan dan tidak akan pernah terlupakan. Percaya sama saya. Tapi kalau tontonan itu penuh dengan kebohongan, kemunafikan, itu tontonan akan bisa dilupakan 2 bulan 3 bulan ke depan. Tapi kalau tontonan itu benar-benar jujur, berlandaskan kejujuran, kemunafikannya sedikit, itu akan menjadi tontonan yang akan mengesankan sampai kapanpun, sampai mungkin bertahun-tahun lamanya. Seperti itu teman-teman. Karena dengan bermodalkan kejujuran itu, orang tidak akan pernah lupa. Seperti itu. Benar kebul. Semalam Suci kurang maksimal deh. Ren, macem-macem kau. Si Ren. Prediksi 3 besar. Nanti kita lihat ya. Kalau disuruh milih suara Lesti apa Evi Masamba? Kalau gue suara Evi sih Kak, lebih lembut. Tetap Lesti lah ya. Lesti itu pelopor teman-teman. Dan kita lihat gini. Mohon maaf ya, ini untuk penggemarnya Evi ya. Mohon maaf. Ini kalau boleh jujur. Ya, kalau boleh jujur. Semua peserta pengen punya suara kayak Lesti dibandingkan pengen punya suara kayak Evi. Kenapa? Evi berkarakter, Lesti juga berkarakter, memiliki 2 karakter yang berbeda. Itu yang hebat. Kok kalau boleh jujur ya. Apa Evi nyanyinya jelek? Evi nyanyinya bagus gitu. Cuman nggak banyak orang kepengen punya suara kayak Evi, pengen punya suara kayak Lesti. Seperti itu ya. Selviama gimana katanya? Ya Selviama kan ibaratnya kan dia tuh loversnya Lesti ya. Jadi suaranya masih mirip-mirip.
Jadi kita nggak bisa nutup mata ya. Nggak ada orang yang kepengen suaranya kayak Selviama. Tapi orang mengidolakan Selviama, begitu loh teman-teman. Ada orang mengidolakan, tapi nggak kepengen jadi dirinya. Tapi kalau Lesti, orang ngefans sama Lesti, tapi kepengen jadi Lesti, gitu. Seperti itu ya. Ini review jujurnya seperti itu ya. Cengkoknya selfie gimana ya, biasa aja sih kalau menurut aku ya. Ya kayak dangdut biasa-biasanya aja gitu teman-teman. Diaklamin dulu, suaranya khas beda-beda, sekarang mirip Lesti semua, betul, signature. Kita diskusi teman-teman ya, ini diskusi ya. Tapi memang paling berkesan tuh DA, Irwan, Danang, Evi ya. Karena memang terus terang itu di DA2 itu memang perang kejujuran teman-teman. Di DA2 itu perang kejujuran. Memang jelek bilang jelek. Makanya di DA2 itu jarang dapat SO. DA2 itu jarang dapat SO karena apa? Memang benar-benar perang kejujuran. Jadi DA2 paling ya perang kejujuran teman-teman. Dan kalian tahu nggak DA2 itu ratingnya sampai berapa? 40%, 46, di atas 40 teman-teman. Share-nya DA2. Filda, Irwan gimana? Irwan megacor dah. Pak Ipul kok sekarang mah jalan di TV, kenapa? Nggak apa-apa saya, belum rezekinya aja. Takimudin. DA2 maksud tadi tuh DA2 dulu jurinya siapa aja ya, kata Nilna. DA2 dulu itu jurinya orang luar negeri semua teman-teman. Orang lokalnya cuma Soimah doang, yang lainnya orang luar negeri semua. Dan jurinya udah nggak ada di Indonesia semua teman-teman. Suami saya yang terbaik. Wahyu ketawa Wahyu. Jurinya udah pada dideportasi semua teman-teman. Yang masih bertahan Soimah doang teman-teman. Itu juga dulu Soimah di DA2 bukan juri. Dia itu sebagai apa sih itu yang duduk di sebelah sono tuh? Sebagai apa sih? Oh, dia dulu sebagai panggung. Soimah tuh sebagai panggung. Baru di DA3 Soimah jadi juri. Mulai DA Asia Soimah jadi juri. Komentator. Ya, Soimah masih komentator. Woyo Gunarso. Tapi kalau andalkan Ipul di DA2 siapa? Ya aku sih ngandalinnya sih Mutia ya. Cuman sekali lagi, semua itu bisa berubah. Semua bisa berubah, dunia bisa berubah, watak manusia bisa berubah. Ya, kamu pun bisa berubah. Aku pun juga bisa berubah. Bagus DA atau KDI? Kalau untuk yang di atas 2014 terus terang bagus DA dong Fadlan. Kita nggak boleh menutup mata DA. Gaji berapa di juri? Ya lumayan lah Abu Jahal. Bisa buat makan sehari 3 kali Abu Jahal, alhamdulillah. Malam tadi pantas gak sih? Esos enggak. Menurut aku enggak pantas, enggak. Malam kayaknya jurinya sudah lelah. Lelah sama tekanan kalian.
Kalian jangan menekan juri pada saat idola kalian dikomentarin jelek gitu. Akhirnya juri yang nggak punya mental kuat, akhirnya dia udahlah, ya wis aku bilang bagus-bagus aja deh gitu. Semalam siapa yang terbaik? Nggak ada yang terbaik, cuman lumayan aja semalam itu. Kalau menurut aku ya, sebagai penonton loh, bukan sebagai juri. Yang juara Lesti. Sebagus apapun peserta akademi lain, tetap yang punya suara komersial di pasar itu cuman April. Mantap. Harus menghargai pendapat orang ya. Siapa yang lumayan? Yang lumayan yang pakai jilbab. Sakira lirik dapat SO gimana Pak Haji? Nggak setuju Mirnawati. Pokoknya siapapun, mau Sakira, mau Syakiri, mau Syakirun, kalau nyanyinya bagus tapi lupa lirik, buat saya tuh zong. Buat saya zong. Sebagai penonton ya. Valen gimana tadi malam? Valen dangdutnya bagus, cuman nyanyinya kurang maksimal. Lesti hari ini ultah serius. Selamat ulang tahun buat Lesti, panjang umur, semoga menjadi penyanyi dangdut yang tetap bertahan, penyanyi dangdut yang tetap bisa menginspirasi anak-anak muda. Semoga punya karyanya yang lebih bagus lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Semoga menang di kompetisi-kompetisi nanti. Semoga tetap menjaga marwah dangdut yang diharapkan oleh Haji Rhoma Irama. Ya, penyanyi dangdut yang beretitude, yang sopan, ya, yang bisa membawa dangdut ini di apa ya dihargai tuh. Jadi Haji Rhoma Irama ini punya impian dangdut ini harus bermartabat ya, walaupun sempat tahun-tahun lalu muncullah dangdut ini, goyang itu, goyang ono, goyang ene. Sempat berseteru gitu. Tapi alhamdulillah sekali lagi itu adalah keanekaragaman karya. Ya. Keanekaragaman karya karena ya memang ternyata memang dangdut itu ya manusianya atau penyanyinya memiliki karakter yang berbeda-beda gitu, seperti itu ya. Ada yang dangdut goyang-goyang gitu, ada dangdut yang goyang yang alhamdulillah dengan munculnya Lesti ya, Rhoma Irama sepertinya bangga gitu ya, mencerminkan sosok muslimah dan memiliki suara yang keren, yang bagus gitu, seperti itu. Prediksi 5 besar nanti kita lihat nanti ya. Abil tadi malam bagus gak? Dangdutnya bagus, karakternya bagus, cuma nyanyinya masih goyang. Robi gimana Ji? Nanti kita lihat ya Dorla. Kita lihat. Kita lihat perpenampilannya. Jirayut tersenggol kata Aprilia. Jirayut lagi libur ya semalam ya? Gak ada Jirayut ya semalam ya? Mungkin dia pulang kampung kali atau ada job. Besok April, kita lihat April ya. Pokoknya demi kalian nih, aku nonton nih nanti malam nih. Tapi nontonnya di TikTok, bukan di TV, karena aku gak punya TV. Bukannya nggak mampu beli TV teman-teman, emang nggak kepengen aja punya TV teman-teman gitu. Nggak kepengen punya TV. Aku nggak kepengen punya TV untuk saat ini. Ya pulang kampung. Ya April nonton di APK, nggak usah nonton di TikTok aja Bang Ganteng. Di TikTok juga banyak yang upload. Jelas tuh teman-teman. Di TikTok tuh kelihatan loh, yang suaranya sember, ya, yang suaranya goyang, yang pales, kelihatan banget. Yang napasnya pendek, kelihatan banget, jelas. Bagus bajunya, mau sama denganku katanya.
Gak dihidupkan TV-nya, enggak. Ih, kira-kira nanti malam siapa yang tersenggol? Nanti bisa jadi nanti malam gak ada yang tersenggol, teman-teman. Kalau penampilannya keren semua, bagus semua, nggak tersenggol, nggak apa-apa. Tapi ya semalam kayaknya kalau nggak ada yang tersenggol ya agak aneh sih menurut aku. Menurut aku ya, ingat sekali lagi teman-teman, kita harus jadi penonton yang cerdas. Jangan mau mudah dibohongi dengan tayangan. Ya. Oh kan, sis dan malah kecentit pas masuk tuh. Bener kan? Apa gue bilang? Gue sih memang agak aneh bener nih Nihna, ya. Kalian tetap harus kritis, ya. Tapi sekali lagi ya, memang TV-nya maunya ngelolosin semua ya udah. Mungkin dia ada planning lain, teman-teman. Kita pengennya jadi juri, kasihan, iya, kasihan gue ya. Jadi menurut abang settingan semalam ya, kemungkinan kecil ya teman-teman, kemungkinan kecil. Kemungkinan kecil teman-teman. Kasihan Suci ya, makanya ya gitulah. Ya. Jadi ada pepatah, kadang-kadang ada orang tua ya teman-teman, anaknya salah tetap dibela, ada yang kayak begitu. Tapi kalau orang tua yang cerdas, pada saat anaknya salah, boleh dibela dulu di mata orang, tapi pas di dalam ketemu face to face, langsung dijabarkan kesalahannya. Kamu nggak boleh begitu, ya. Kamu tuh salah. Kenapa aku belain kamu di sana? Karena aku nggak mau kamu tuh jatuh di mata orang. Ya, ingat, yang kamu lakukan itu salah. Itu baru orang tua yang bijak seperti itu. Kalian juga sebagai penggemar harus begitu. Kalau kalian sayang dengan idola kalian, pada saat salah kasih semangat dulu. Semangat ya. Semangat ya. Sampaikan dengan lembut. Semangat ya, belajar lagi ya. Tuh. Aduh. Udah teman-teman ya, sudah jam 7:30. Tadi aku udah bahas Arbil, udah bahas Valen. Pada dasarnya Arbil dan Valen memiliki karakter yang bagus. Dangdutnya bagus, dangdutnya sudah sempurna. Cuman nyanyinya kemarin mereka berdua itu masih kurang maksimal. Ya, masih ada yang goyang nada-nadanya. Seperti itu. Ingat sekali lagi, ini adalah kompetisi. Yang namanya kompetisi itu pasti ada penilaian. Penilaian yang bagusnya, penilaian jeleknya, seperti itu. Biasa kita lihat ya, nanti malam siapa yang tampil nih nanti malam nih. Nanti malam siapa yang tampil nih? Putih yang akan juara 1 katanya. Amin. Amin, boleh. Arbil juga juara 1 juga boleh. Kyle juga boleh. Ferdi juga boleh. Silakan. Tapi kita lihat nanti kenyataannya siapa yang akan juara 1. April nanti malam. Oke. Nanti malam kita lihat ya. Kita lihat nanti malam ya. Kita lihat per malam ya. Juri yang mau dinilai katanya Mas nih. Nyanyilah bang. Nanti ya aku di bawah soalnya. Alat aku di atas. Kayla, April, Ferdi, Naldi. Paling dari malam gimana kakak kata Aris. Dangdutnya bagus. Cuman nyanyinya kurang maksimal. Oke. Salat duha dulu ya teman-teman ya. Jangan lupa salat duha ya. Makasih. Assalamualaikum.